Assalamualaikum Football United, Sobat Football United. Semoga sehat-sehat selalu di akhir Ramadan. Kali ini gue ingin ngobrol ringan, masih terkait dengan proses penjualan Manchester United. Ada sedikit update. Mungkin Sobat Football United ada yang berkomentar, ya update-update terus, belum selesai-selesai. Ya, well, di channel ini gue berusaha untuk selalu memberikan berita, update sedikit apapun ya, sekecil apapun yang menurut gue menarik nih ya, terkait dengan sekali lagi proses perkembangan penjualan dan bisa jadi juga pembelian dari Manchester United. Setelah sebelumnya gue bahas tentang strategi mungkin ya, strategi gertakan Glazer yang diduga atau diperkirakan ada kemungkinan tidak jadi melepas Manchester United karena calon-calon investor secara minor ya, secara kecil ini dirasa bisa jadi cukup untuk membiayai operasional Manchester United, bahkan juga termasuk pengembangan stadion. Walaupun demikian, dikabarkan juga kalau pihak dari Qatar, Sheikh Jassim, ini tetap optimis. Nah, dari Daily Mail ini ada berita kalau ternyata atau diperkirakannya penjualan penuh Manchester United ini diperkirakan masih bisa terjadi pada akhirnya. Walaupun ada banyak penawaran secara parsial, secara sebagian ya, artinya secara minoritas, dan deadline ini semakin mendekat. Glazer juga sangat mengerti potensi-potensi yang bisa terjadi kalau mereka memutuskan untuk tidak menjual Manchester United. Karena ada resiko besar yang harus ditanggung oleh Glazer, bukan hanya dari pergerakan supporter dan lain-lain, tapi juga situasi terkait dengan finansial ya, yang bisa saja ini akan memberatkan Glazer. Tanggal 28 April ini akan menjadi deadline dari tahap ketiga ini. Setelah tahap pertama, tahap kedua, dan nanti tahap ketiga ya. Beberapa pihak diharapkan akan memperbaiki atau mengajukan kembali tawaran yang baru. Dan ya setelahnya Glazer melalui Rain Group ini akan membuat keputusan akhir. Penjualan penuh dari Manchester United ini masih diperkirakan sebuah kemungkinan yang bisa saja terjadi. Sheikh Jassim akan segera melakukan penawaran yang terbaru ya. Dia ini merupakan pesaing dari Sir Jim Ratcliffe. Di informasi sebelumnya gue juga sudah sampaikan di Football United kalau memang Sheikh Jassim ini mempersiapkan tawaran barunya. Dan menurut gue ini luar biasa ya. Ternyata setelah penawaran pertama lalu ditingkatkan ke penawaran kedua. Bahkan di penawaran kedua ini kan angkanya rekor. Pada saat itu masih rekor penawaran untuk memiliki sebuah klub olahraga. Namun angkanya masih belum ya seperti yang diharapkan oleh Glazer. Oleh karena itulah sekarang ada tahap ketiga, dan banyak juga pihak-pihak lain ya, terutama secara minor ini juga menunjukkan minat, bahkan melakukan penawaran juga. Ya, dikabarkan oleh Daily Mail kalau dari sebuah sumber yang dekat dengan proses ini, mereka melihat kalau dari Rain Group ya, dan mereka pun juga percaya kalau mereka pun juga percaya kalau penjualan secara menyeluruh ini merupakan kemungkinan yang akan terjadi nanti sebagai kesimpulan dari proses ini. Artinya apa? Ada prospek tetap pengambil alihan Manchester United dari Glazer, baik itu secara penuh ya ataupun juga secara mayoritas. Ya, hari Rabu beberapa pihak telah diminta untuk memberikan penawaran final ya, artinya sudah diberitahu bahwa ya kita akan mengharapkan akan ada penawaran final, dan deadline-nya itu nanti tanggal 28 April.
Itu tadi berita dari Daily Mail. Kembali ini ada simpang siur, ada beberapa kabar, dan menurut gua simpang siur ini dan dengan segala kemungkinannya ini memang kemungkinan-kemungkinan yang bisa saja terjadi setelah tanggal 28. Artinya bisa saja memang Glazer tetap berada di Manchester United, atau memang Glazer berada di Manchester United tapi tidak secara mayoritas, atau bahkan kemungkinan ketiga Glazer tidak ada sama sekali di Manchester United. Segalanya masih terbuka, segalanya tentu saja ada resiko. Kalau Glazer stay, baik itu secara penuh ataupun juga secara minor, ini pasti ada resiko di Manchester United ya. Dan kalau seandainya juga Glazer tidak di Manchester United, ini juga ada resiko. Loh, kok bisa bang? Kalau Glazer cabut dari Manchester United ada resiko? Iya, gue melihat resiko yang paling dekat adalah waktu nih dari pemilik baru untuk memproses masuk ke Manchester United ya. Katakanlah Qatar yang jadi, ini waktu juga akan semakin singkat. Tanggal 28 April itu deadline-nya mungkin sekitar seminggu, atau ya katakanlah seminggu setelahnya akan ada keputusan. Nah, ini bagaimana waktu yang harus dikejar sehingga musim panas nanti operasionalnya sudah bisa penuh di Qatar dengan waktu yang tepat juga, mengejar biaya transfer ya kan, deadline transfer, persiapan untuk transfer juga, lalu juga perbaikan fasilitas dan lain-lainnya. Menurut gua kan juga waktunya sangat bisa jadi sangat sempit. Resiko lainnya, kalau seandainya Manchester United tidak jadi beralih, artinya Glazer tetap ada, ini kan juga ada pengaruhnya di operasional klub, transfer ya kan, lalu juga perbaikan infrastruktur dan lain-lain. Belum lagi resiko dari sisi keuangan. Bagaimana nanti Glazer bisa mengatasi ya, melawan resesi global yang saat ini telah terjadi, dan pastinya akan ada pengaruhnya dengan kondisi keuangan Glazer, dan nanti pastinya juga ada pengaruhnya ke kondisi di Manchester United. Jadi segalanya ini ada resikonya masing-masing. Namun demikian gue tetap melihat bagaimana penjualan Manchester United secara penuh ini, secara keseluruhan ini menjadi solusi yang memang dinanti-nanti sih menurut gue. Dan tadi dikabarkan oleh Daily Mail, bahkan ini masih dilihat sebuah kemungkinan yang bisa saja terjadi nanti di akhir bulan April. Gue juga melihat bagaimana kabar-kabar tentang pihak-pihak minoritas ya, yang bisa saja ini tawaran-tawaran dari pihak-pihak minoritas yang bisa memungkinkan Glazer tetap stay. Gue lebih melihat ini mungkin sebagai gertakan dari pihak Glazer tentu saja, dengan harapan ya dua pihak yang saat ini dikabarkan terdepan untuk mengakuisisi Manchester United secara mayoritas ataupun juga secara absolut ini bisa meningkatkan lagi nilai tawarnya, memberikan angka tawaran yang lebih besar daripada angka pertama maupun angka kedua. Seperti sering dikabarkan, Glazer menginginkan 6 miliar pounds ya, dan Sheikh Jassim masih belum mencapai angka tersebut. Sir Jim Ratcliffe pun juga belum menyampai angka tersebut. Bahkan ada penjualan klub di Amerika yang nilainya juga lebih dari angka tersebut ya kan, angka 6 kalau tidak salah. Maka bisa saja memang Glazer menginginkan angka yang lebih besar lagi. Dan kalau melihat bagaimana karakteristik kecenderungan Glazer yang lebih melihat dari sisi komersial, bisnis, dan sisi ketamakan yang juga sangat besar, yang menurut gue bisa jadi hal-hal yang dikabarkan di berbagai berita ya di media tentang ya oke, ada kemungkinan Glazer ini stay di Manchester United karena tawaran-tawaran minor ini dirasa sudah cukup. Kalau gue, asumsi gue secara ringan amatiran, gue melihat ini sebagai gertakan. Kenapa gue melihat begitu? Indikasinya jelas, salah satunya adalah ketika berita itu disebarluaskan ya, artinya kemungkinan Glazer tetap stay, saham dari Manchester United ini drop. Ini ada dua hal buktinya, memperlihatkan apa? Nomor satu adalah bagaimana sentimen publik secara bisnis, secara komersial nggak suka dengan Glazer yang tetap berada di Manchester United. Yang kedua, dengan sentimen yang negatif itu nih bisa saja dan besar potensinya akan justru memberatkan langkah Glazer ke depannya kalau mereka tetap berada di Manchester United. Sekali lagi, saham turun, baru kabar ini saja nih kan sudah indikasi yang sangat jelas sekali bagaimana ya publik, baik itu secara internal maupun eksternal, artinya internal ya supporter, fans, dan lain-lain, secara eksternal adalah para pelaku bisnis, investor di sisi saham dari Manchester United melihat
hal demikian ini sebagai hal yang negatif ya, sehingga ya ini harus dipertimbangkan betul oleh Glazer. Dan tadi juga disinggung kan di artikel tadi, Glazer juga harus tetap berhitung kalau mereka stay, resiko-resiko besar apa saja yang bisa mereka tanggung. Kesimpulannya apa? Segalanya masih terbuka. Nanti kalau seandainya ada kabar-kabar, update-update lagi, insya Allah akan gua kabari lagi di channel Football United, channel ringan amatiran ala gua. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, subscribe. Sudah cukup larut di sini. Gue ingin istirahat dulu. Sehat-sehat selalu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.